在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Mo Tianxing perlahan mundur. Namun, Angry Buddha Lotus Flame di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan sedikit pun. Sebaliknya, di bawah stimulasi Doqi di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau tua. Selain itu, dokter peri kecil juga telah mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiaoyan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jelas terkunci pada Mo Tianxing yang menarik diri. Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki apapun untuk dipercaya. Namun, Mo Tianxing tidak berani memainkan trik apapun di depan tatapan mengancam kelompok Xiaoyan. Dia dengan patuh mundur agak jauh sebelum menyapu pandangannya ke sekitar langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Moya dan Qisan. Segera, tatapannya buru-buru menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak beberapa saat kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas ke tempat di mana Moya mendarat sebelumnya. Sekitar 2 menit kemudian, Mo Tianxing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki nafas lelah. Dia perlahan naik ke udara. Hehe, gadis kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan, namun, saya sudah memiliki pemikiran untuk mengajari orang ini pelajaran. Hari ini, saya akan menganggap ini sebagai pelajaran awal. Mo Tianxing meraih Moya dan hanya melepaskan batu besar di hatinya ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir masih hidup. Dia menertawakan Ziyan. Namun, meski ada senyum di wajahnya, ekspresi geram dan menyeramkan tersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menyerang dan membunuh Ziyan seandainya dia tidak takut pada dokter peri kecil dan Angry Lotus Buddha Flame di tangan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, sepertinya tidak merasakan permusuhan tersembunyi di dalam mata Mo Tianxing. Mulutnya mengeluarkan peluit dan para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan dengan cepat melarikan diri dari keterikatan mereka, dan dengan cepat bergegas ke lokasi yang pertama. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Li buru-buru bertanya kapan dia muncul di depan Xiaoyan. Cara cemasnya sepertinya takut Xiaoyan menderita beberapa luka. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat aura semua orang menjadi agak tidak stabil karena mereka mengalami pertempuran besar, dia melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur. Han Feng dan para ahli dari Demon Flame Valley yang hadir tidak perlu ditakuti. Xiao Li tertawa, tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melirik teratai api di tangan Xiaoyan. Itu memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia tertawa, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti Mo Tianxing bahkan tanpa menyerang. Xiaoyan tersenyum dan berkata, orang tua itu takut aku akan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk mengganggunya dan membiarkan dokter peri kecil menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Jika tidak, hanya Angry Buddha Lotus Flame ini saja tidak akan cukup untuk menakuti rubah tua ini. Apa kau sudah memegangnya? Xiao Li samar-samar mengangguk sebelum segera menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk bertanya. Xiaoyan tertawa pelan sebelum menurunkan dagunya di depan mata Xiao Li yang terkejut. Pemimpin Sekte Mo, kamu seharusnya tidak tertipu oleh anak kecil ini. Tindakan Anda hari ini telah menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak menemukan masalah dengan Anda hari ini, dia pasti akan datang dan mencari Anda di masa depan. Bagaimana Anda akan menangani mereka sendirian? Tangisan dingin Han Feng tiba-tiba bergema di langit saat Xiaoyan dan Xiao Li sedang bercakap-cakap. Akhirnya, itu ditularkan ke telinga Mo Tianxing. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Han Feng. Segera, dia berbicara dengan tenang, ini adalah masalah sekte saya dan Anda tidak perlu diganggu dengan it. Meskipun janji Anda kepada saya menarik, itu adalah prasyarat bahwa saya memiliki hidup untuk menikmatinya. Oleh karena itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mengingat kelihayan Mo Tianxing, dia secara alami sadar bahwa kekuatannya hanya bisa setara dengan dokter peri kecil. Jika Xiaoyan, yang memiliki kekuatan yang mengejutkan, dimasukkan, dia pasti akan dikalahkan. Selain itu,
takdir dikalahkan mungkin berarti kehilangan nyawa lamanya. Mo Tianxing tidak perlu memikirkan apakah harus memilih antara hidup dan godaannya. Kata-kata Mo Tianxing membuat wajah Han Feng berkedut. Setelah mengutuk bajingan tua, di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Suqian. Hati Han Feng mengerti dengan jelas bahwa jika Mo Tianxing benar-benar mencuci tangannya, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri untuk hidup nih. Bagaimanapun, dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua elit Douzong. Selain itu, ada Xiao Yan yang siap melempar skill Dou Lotus Api yang menakutkan setiap saat. Jika dia terus terjerat dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa digambarkan mencari kematian. Han Feng, yang sama-sama berkerumun di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun, juga mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting dari kehidupannya ini. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dengan memegang air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Saya tidak akan menyerah. Hari ini, Anda telah membunuh 3 sesepuh dari Demon Flame Valley. Hantu setan tanah tua, nama panggilan tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat itu, Anda pasti akan kesulitan lolos dari kematian bahkan jika Anda mendapat dukungan dari Akademi Jianan. Han Feng menarik tubuhnya dan dengan cepat menciptakan jarak yang aman antara kelompok Suqian dan Xiao Yan. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum senyum ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan teriakan tajam. Han Feng tidak menyembunyikan teriakannya ini, oleh karena itu, kata-katanya segera jatuh ke banyak telinga di pegunungan sekitarnya. Percakapan pribadi meledak dalam sekejap. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan, apa itu kepala, gerbang Xiao? Hihi, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar hal yang baik. Jika seseorang ingin pergi dengan selamat, dia harus memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan pribadi di sekitar pegunungan. Dia merasakan tatapan serakah yang ditembakkan dari segala arah. Dia segera melirik Han Feng dengan sikap sedingin es, yang terakhir jelas-jelas merilis informasi ini dengan sengaja. Tujuannya adalah mengubah kelompok Xiao Yan menjadi musuh semua orang. Xiao Yan, cepat pergi, kabar ini kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan bisa dianggap aman. Sosok Suqian dengan cepat muncul di samping Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Siapakah hantu iblis tanah tua? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Pendiri lembah api iblis, selain itu, dia juga bisa dianggap sebagai orang tua asli di wilayah sudut hitam. Dia bahkan lebih awal dari generasi Mo Tianxing. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa dikatakan ahli dari generasi kepala sekolah. Tentu saja, kekuatan hantu setan tanah tua ini secara alami jauh lebih rendah dari kekuatan kepala sekolah. Namun, menurut apa yang saya tahu, saat ini dia seharusnya memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 Douzong. Ekspresi Suqian berubah sedikit saat nama ini disebutkan. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjelaskannya dengan suara yang dalam. Sebuah bintang 5 atau 6 Douzong ya? Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Sepertinya, Engri Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan dua jenis, api surgawi, akan mengalami kesulitan melukai seorang ahli tingkat itu. Tidak terduga bahwa lembah api iblis benar-benar akan memiliki ahli seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut menghela nafas. Anda juga tidak perlu terlalu khawatir, hantu iblis tanah tua ini sering melakukan retret. Selain itu, dia akan melakukan retret dari dekade ke dekade. Dia jarang akan muncul jika itu bukan masalah yang melibatkan kelangsungan hidup lembah api iblis. Apalagi, bahkan jika dia muncul, orang tua itu mungkin tidak berani melakukan apapun ke Akademi Jiananku. Hantu tua itu sangat takut pada kepala sekolah. Suqian tersenyum dan terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Kepala sekolah yang belum terlihat itu bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan dengan hantu iblis tanah tua itu. Selama bertahun-tahun di Akademi Jianan, saya masih tidak menyadari penampilannya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Asteris batuk asteris ini, kepala sekolah memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana. Itu sejujurnya, bahkan saya belum pernah melihatnya selama lebih dari 1 dekade. Suqian terbatuk kering. Dia ingin menjelaskan sedikit tetapi dia tanpa sadar menggerutu pada akhirnya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapannya menjadi sedikit padat saat menyapu Han Feng di langit.
Setelah itu, dia mengangguk sedikit dan berkata, lupakan. Saya tidak peduli. Mari kembali ke Akademi Jianan. Meskipun hati Xiao Yan benar-benar ingin agar dokter peri kecil dan penatua pertama Suqian membunuh Han Feng, situasi seperti itu tidak sesuai. Bagaimanapun, dokter peri kecil dan penatua pertama Suqian harus kelelahan jika mereka ingin membunuh Han Feng. Setelah Xiao Yan kehilangan kekuatan bertarung hebat dari keduanya, kemungkinan besar bahkan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berhasil membawa air liur transformasi tubuh bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Suqian juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerang Han Feng. Dia telah bertukar pukulan dengan Han Feng sebelumnya, dan dengan jelas memahami betapa merepotkan dan liciknya yang terakhir itu. Pada saat itu, mereka akan menderita beberapa luka bahkan jika mereka membunuhnya. Dalam situasi di mana semua orang menonton mereka dengan niat buruk, setiap kerugian yang mereka derita pasti akan memicu keserakahan di hati beberapa orang. Ketika sampai pada hal itu, akan ada banyak masalah yang tidak ada habisnya. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan berkumpul bersama. Mereka dengan hati-hati mempelajari lingkungan mereka sebelum kelompok itu bergegas ke arah Akademi Jianan di bawah komando Xiao Yan di depan mata semua orang. Karena mereka takut seseorang meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak menyebarkan Angry Buddha Lotus Flame di tangannya. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kepalanya, menyebabkannya tampak seperti lampu. Cahaya panas itu menekan keserakahan di hati sejumlah besar orang. Kepergian kelompok Xiao Yan menimbulkan keributan yang cukup besar. Pandangan banyak orang berlama-lama di antara keserakahan dan ketakutan. Akhirnya, cukup banyak orang yang tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka, jadi mereka diam-diam mengikuti dari kejauhan. Han Feng berdiri di langit, tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap ke belakang kelompok Xiao Yan, yang mulai menghilang. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan kekuatan isap melonjak. Segera, 3 mayat, yang telah kehilangan nyawa mereka sebelumnya, terbang sebelum tetap tergantung di depannya. Tatapan Han Feng menyapu mayat Fang Yan dan 2 sesepuh, yang menjadi dingin. Kepadatan di matanya semakin intens, mulutnya terbuka membentuk senyuman, memperlihatkan gigi putih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, junior saya yang baik, semoga Anda berhasil membawa air liur transformasi tubuh bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Pada saat itu, saya akan memiliki cara untuk mengundang hantu iblis tanah tua keluar. Setelah itu akan tiba waktunya untuk gerbang Xiao Mu dihancurkan. Oleh karena itu, jangan mengecewakan senior ini. Keganasan yang membekukan hati seseorang tiba-tiba melonjak ke wajah Han Feng ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya. Cabang-cabang pohon hijau subur terjalin di atas, tumbuh dari pohon-pohon tinggi yang menghuni hutan. Mereka tampak seperti jaring laba-laba besar yang menutupi langit. Di bawah naungan pepohonan besar ini, sinar matahari pun sulit menerobos. Sinar cahaya melewati celah di antara pepohonan lebat, itu berubah menjadi pilar cahaya selebar setengah kaki saat ditembak jatuh. Itu bersinar pada sekelompok besar sosok manusia yang sedang beristirahat dengan kaki bersilang. Ada sekitar 15 hingga 16 sosok manusia dalam kelompok ini. Semuanya memiliki aura yang kaya dan kuat, dan jelas bukan orang lemah. Beberapa orang di antara mereka bahkan memiliki aura yang tidak jelas, sehingga sulit untuk mendeteksi kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, dari tingkat penghormatan di wajah orang-orang di sekitar, terlihat jelas bahwa orang-orang ini adalah inti dari kelompok ini. Bang! Beberapa suara teredam tiba-tiba muncul di hutan yang sunyi dan jauh. Segera, suara daging fisik yang jatuh ke tanah mengikuti. Seseorang sepertinya bisa mendengar tangisan yang menyedihkan, namun, orang-orang yang duduk di tanah tidak bergerak. Mereka mengabaikan tangisan menyedihkan yang memenuhi telinga mereka. Beberapa menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari hutan lebat sebelum mendarat di tanah kosong. Mereka berlutut di depan seorang pemuda berjubah hitam dan berkata, "Ketua, orang-orang di belakang, yang sedikit dekat, diam-diam telah disingkirkan oleh kami." Pemuda berjubah hitam itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat setelah mendengar kata-kata ini. Dia menunjukkan sepasang murid seperti tinta dan mengangguk sebelum tertawa dingin. Orang-orang ini benar-benar terlalu sembrono. Tetua pertama, seberapa jauh sampai kita tiba di Akademi Jianan? Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, kita mungkin bisa mencapainya lusa.
seorang lelaki tua berambut putih di samping pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Untungnya, kami memiliki cukup banyak orang di pihak kami, kalau tidak, kita akan diganggu oleh lalat-lalat yang menyusahkan itu sampai kita sulit beristirahat." Pemuda berjubah hitam itu juga tersenyum. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk menunjukkan wajah muda yang familiar di bawah sinar matahari yang hangat. Orang ini adalah Xiao Yan dan orang-orang di sekitarnya secara alami berasal dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. 2 hari telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama 2 hari ini, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas ke Akademi Jianan. Namun, masih ada orang serakah yang terus mengikuti mereka meskipun kecepatan perjalanan mereka seperti serigala lapar yang tinggal jauh, tetapi masih siap untuk bertindak setiap saat jika diminta oleh kesempatan sekecil apapun, meskipun cukup banyak dari mereka dieliminasi oleh taktik ganas, Xiao Gate, dan Akademi Jianan, sejumlah dari mereka terus melonjak, bertindak seperti kelelawar vampir yang mengendus aroma darah segar. Selain itu, terlepas dari perubahan rute yang diambil kelompok Xiao Yan, orang-orang ini masih dapat mengikuti secara akurat. Setelah situasi ini terus terjadi, kelompok Xiao Yan dapat mengatakan bahwa pasti ada seseorang di belakang memacu mereka, apalagi, hanya ada segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, meskipun ditatap oleh banyak pasang mata, untungnya sebagian besar ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah datang kali ini, karenanya, beberapa hal tidak perlu merepotkan Xiao Yan untuk ditangani secara pribadi. Jika tidak, dia pasti akan menjadi lelah karena jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya ini dan dia mungkin tidak akan bisa menghindari kerugian. Meskipun orang-orang yang mengejar kita tidak kekurangan individu yang terampil, seorang ahli yang memiliki level yang sama dengan Han Feng belum muncul, oleh karena itu, kami tetap dapat mengelola meskipun sedikit mengganggu. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbicara. Orang tua itu tidak akan mudah menyerah. Dia pasti menginginkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Ekspresi aneh melintas di matanya, itu segera menghilang saat tatapan Xiao Yan tertuju ke pria besar yang dengan hati-hati mengamati aktivitas di luar hutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita, Big Yao. Kamu harus memimpin beberapa ahli dari Xiao Gate untuk menjaga punggung kita. Jika ada yang mendekat, serang saja, tapi mundurlah jika kamu bertemu musuh yang tidak bisa kamu kalahkan." "Iya, Ketua." Big Yao menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Suqian dan yang lainnya setelah memberikan instruksi. Mereka dengan sigap bangkit dan melambaikan tangan. Banyak sosok manusia mulai melonjak saat mereka menyapu hutan seperti macan tutul ganas. Setelah itu, mereka dengan cepat bergegas keluar dari hutan. Di belakang mereka, Big Yao memimpin beberapa ahli dari Xiao Gate dan perlahan mengikuti. Dia dengan hati-hati memindai sekeliling. Perjalanan dengan cepat menjadi lebih pendek di tengah pengejaran yang berulang kali. Namun, para ahli dari Black Corner Region yang mengejar kelompok Xiao Yan tampaknya menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan Akademi Jianan. Segera, hati mereka mulai merasa gelisah dan tidak nyaman. Jika kelompok Xiao Yan diizinkan memasuki Akademi Jianan, mereka benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk merebut barang itu. Oleh karena itu, semakin banyak keserakahan orang mengatasi alasan mereka saat mereka mulai melepaskan berbagai serangan diam-diam pada kelompok Xiao Yan, namun, semuanya berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Selama salah satu serangan diam-diam, bahkan ada 3 ahli Do Huang yang telah bergandengan tangan hanya untuk meninggalkan satu mayat, 2 lainnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah terluka parah. Bukan tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangan 2 elit Do Zong. Setelah 3 elit Do Huang menderita kekalahan besar dan mundur, cukup banyak orang yang tamak diam-diam bangun sedikit. Sekarang, mereka akhirnya tiba-tiba memahami bahwa ada 2 Do Zong asli dalam kelompok yang mereka ikuti. Setelah berpikir tentang betapa kuat dan menakutkannya seorang elit Do Zong, rasa dingin perlahan-lahan naik di hati sejumlah besar orang-orang. Oleh karena itu, mereka mulai mundur secara diam-diam. Malam hitam pekat menutupi pegunungan yang luas dan tak berujung. Raungan binatang yang rendah dan dalam bergema untuk waktu yang lama.
cahaya bulan yang redup tersebar ke bawah, tetapi mengalami kesulitan untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti hutan. Cukup banyak kebakaran telah muncul di hutan ketika sekelompok sosok manusia, dengan pakaian yang agak compang camping, mulai duduk dengan kaki bersilang satu demi satu. Jelas, mereka telah mengalami pertempuran yang cukup intens di sepanjang jalan. Meskipun ekspresi mereka agak menyedihkan, cukup banyak orang yang masih menunjukkan cahaya. Begitu mereka bertahan malam, mereka akan bisa mencapai Akademi Jianan keesokan harinya. Saat itu, mereka bisa tenang. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang yang agak lelah saat dia duduk di samping api. Dia sedikit tersenyum dan menjentikkan tangannya. Lebih dari 10 butir pil obat terbang keluar dan berhenti di depan tatapan tertegun semua orang. Beberapa hari terakhir ini sangat sulit bagi semua orang. Konsumsi pil obat ini akan menguntungkan kalian semua. Xiaoyan tertawa. Kegembiraan segera melonjak ke mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Mereka buru-buru mengambil pil obat dan membungkuk ke Xiaoyan. Mereka semua menyadari status Xiaoyan sebagai alkemis, dan secara alami memahami bahwa benda di tangan mereka pasti tidak biasa. Xiaoyan tersenyum, dia bertukar pandang dengan Suqian dan dokter peri kecil setelah melihat semua orang mengonsumsi pil obat, dengan cepat menyilangkan kaki, dan berlatih. Kami akan kembali ke Akademi Jianan besok, jari Xiaoyan dengan lembut menyentuh cincin penyimpanannya saat dia dengan lembut bergumam. Beberapa hari ini benar-benar membuat orang tegang, bahkan tulang-tulang tuaku ini agak tidak mampu bertahan. Suqian meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Kami telah merepotkan penatua pertama beberapa hari ini. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Suqian, tapi yang terakhir hanya melambaikan lengan bajunya, matanya menyipit dan sepertinya telah memasuki kondisi tidur palsu. Kamu harus menjaga mereka. Saya akan menemukan tempat yang tenang untuk mempelajari teknik penguasa Do skill yang baru-baru ini saya peroleh. Xiaoyan menunggu beberapa saat sebelum tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil untuk memberinya beberapa instruksi. Dia kemudian segera bangkit dan berjalan ke dalam hutan. Xiaoyan berjalan melalui hutan gelap untuk beberapa waktu sebelum aliran kecil yang jernih muncul di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas batu besar di samping sungai kecil. Setelah menyapu pandangannya sekali, dia akhirnya duduk bersila. Dia mengayunkan tangannya dan gulungan teknik penguasa pengaliran 6, yang dia peroleh dari pelelangan, muncul di tangannya. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dingin saat dia perlahan membuka gulungan itu, perhatiannya secara bertahap mulai terfokus. Selain suara air yang menetes, itu benar-benar sunyi di samping aliran kecil. Cahaya bulan yang sejuk menyebar dari atas, menutupi pemuda berjubah hitam di atas batu besar. Saat perhatian Xiaoyan benar-benar tenggelam ke dalam gulungan, aktivitas dunia luar secara otomatis diisolasi oleh Xiaoyan. Waktu berangsur-angsur mengalir selama malam yang gelap. Xiaoyan mempertahankan postur ini selama hampir 1 jam, baru setelah itu cahaya aneh tiba-tiba muncul di cincin penyimpanan di jarinya. Segera, kotak giok ditembakkan tanpa peringatan apapun. Lapisan energi yang agak ilusi mengelilingi kotak giok yang melarikan diri dari cincin penyimpanan. Energi ilusi sedikit bergoyang, dalam waktu singkat, itu berubah menjadi sosok tua. Cek-cek, Kepala Xiao, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan, aku yang dulu akan pergi. Sosok ilusi yang agak tua baru saja muncul ketika menertawakan Xiaoyan di atas batu besar dengan cara yang aneh. Tubuhnya tidak berhenti sejenak pun, dengan flash, itu mencengkeram kotak giok dan melesat ke arah hutan yang gelap. Kecepatan sosok tua itu sangat cepat, dalam beberapa kilatan, sosok yang gesit dan bergerak itu berada di dekat hutan gelap, namun, anehnya tawa samar terdengar di belakangnya tepat saat dia hendak menyerbu ke dalam hutan. Old Yingsan, kamu benar-benar gagal untuk bertahan. Sosok tua itu tiba-tiba menegang saat mendengar suara ini.